dengan negara Malaysia itu seperti apa kehebatan Malaysia itu, dan apa yang bagusnya dari Malaysia itu, sehingga kebanyakan orang bahkan di luar negara sana suka tinggal di Malaysia. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama channel saya di sini, Sinta Gaul. Nah, di sini saya mau sharing, saya mau berbagi tentang pengalaman saya selama tinggal di Malaysia. Lebih kurang saya tinggal di Malaysia ada 11 tahun ya. Apa yang aku sangat suka dari Malaysia dan apa yang aku sangat respect dari negara Malaysia. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, kawan-kawan atau teman-teman boleh tolong di subscribe, di like dan di komen, dan di share sebanyak mungkin. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, yang pertama, aku suka dari Malaysia itu dari cara rakyat Malaysia bertoleransi sesama rakyat ya. Seperti kan di Malaysia itu banyak bangsa. Nah, seperti aku kasih contoh, dia ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Dayak, ada Sabah dan Sarawak, dan ada lagi yang mungkin saya kurang tahu ya. Rakyat itu bisa bertoleransi seperti yang saya bilang tadi ya. Itu sangat-sangat, itu memang harus ya, patut dicontoh. Karena kita tahu seperti di negara sendiri, sorry ya, kalau saya bukan mau membandingkan negara saya dengan negara Malaysia, tapi di sini cuma mau ngejelasin. Saya melihat di Facebook atau di apa atau di news ya, berita ya, saya lihat dengan rakyat di Indonesia sangat-sangat miris dengan perilakunya atau dengan cara bertoleransi orang itu memang sangat tidak bagus ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Biarpun tidak semua orangnya seperti itu ya. Seperti di Malaysia, rakyat dia banyak ya, tapi saling bertoleransi. Kenapa bisa? Kenapa dia orang bisa bertoleransi atau saling respect sesama rakyat? Biarpun dia orang tak sama agama, tidak sama darah, tidak sama kulit atau berbagainya atau sebagainya. Nah, contoh bertoleransi rakyat Malaysia itu yang aku suka ya. Yang aku suka dari itu yaitu tentang tempat sembayang di orang. Kenapa aku bilang seperti itu? Seperti Melayu, India sama Cina, atau sama ada juga kan seperti di Malaysia itu berbagai macam tempat sembayang sama seperti di Indonesia ya. Dia ada masjid, ada gereja, ada tokong, ada kuil. Tapi tidak pernah sekalipun saya dengar tentang kerusuhan, tentang bakar membakar, hancur menghancurkan, bahkan bom mengebom macam itu ya. Saya lihat cara bertoleransi di Malaysia itu sangat-sangat lain ya, sangat-sangat bagus dan patut dicontoh, dan itu memang saya sangat suka. Kenapa rakyat Malaysia bisa dan kita tidak bisa? Dia harus seperti itu ya. Tempat tinggal di Malaysia seperti saya ya, saya tinggal di kawasan saya kebanyakan bangsa Melayu dan otomatis agama Muslim kan. Suami saya dia berbangsa Cina, dia agama Buddha ya. Tapi tidak ada satu kali pun yang kita selalu dengar ribut atau apa, atau rusuh-rusuhan atau saling tidak respect atau apa. Terkadang kalau di orang raya lebaran, nah di orang mari datang hantar makanan dan kita saling mengucapkan selamat lebaran. Kita lebaran juga seperti kita raya Cina gitu, kita pun datang saling membagi kepada jiran-jiran semua. Dan kita pun mengerti, seperti suami saya, biarpun dia bukan warga negara Indonesia dan dia bukan mengerti sangat tentang agama atau apa, dia selalu berbagi kepada kawan-kawan Melayunya itu dengan mencari seperti makanan itu ya, dia selalu cari dengan logo ada halalnya. Terkadang saya beli asal beli saja untuk berbagi untuk kawan, tapi husband saya ya, suami saya selalu bilang cari logo halalnya, yang ada logo halalnya, karena katanya orang Melayu kan tak boleh makan tak ada itu logo halal, nanti dia orang tak mau makan. Dia selalu bilang seperti itu, dan saya rasa
bertoleransi antara umat di Malaysia ini memang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat patut dicontoh ya. Jadi kalau rakyat Malaysia bisa bertoleransi, kenapa kita tidak bisa? Jadi ini harus patut dicontoh, oke? Nah, kedua, hospital. Hospital di Malaysia kita panggil hospital, di Indonesia kita panggil rumah sakit. Kenapa aku bilang aku suka di hospital di Malaysia? Nah, seperti hari itu saya mau pergi operation ya. Dan saya berpikir kalau saya pergi operation pasti biayanya mahal kan, karena kita tahu di Indonesia jangankan operation, terkadang kita mau berobat biasa saja itu butuh biaya mahal kan. Jadi itu saya hari itu bertanya sama suami, ditunda dulu deh operationnya, takut kemahalan atau apa ya, namanya juga kita hidup pas-pasan kan, kalau masih bisa ditunda kenapa tidak, seperti itu kan. Tapi hari itu suami bilang kita pergi tanya dulu, kita lihat tengok dia jawab seperti apa. Dan saya hari itu sampai ke hospital dan dia tanya kita mau buat apa, kita bilang mau tak jadwal untuk operation. Terus dia minta detail nama, dia minta IC dan saya bilang saya bukan orang sini. Dia cakap minta paspor. Terus minta paspor, dia langsung tulis semua detailnya, dia langsung bagi tanggal ya, tanggal dia berapa. Nah, di situ dia belum kasih tahu biayanya itu berapa ya. Dia cuman just pergi, dia tulis dia punya surat macam tuh. Terus aku pergi ke counter dia, ke tempat pembayaran itu. Saya tanya, boleh tanya tak harganya kalau operation berapa? Dia just cakap tak tahu lagi, pasal dokter kena cek mau diopre atau seperti apa, dan dia belum confirm berapa duit macam tuh ya. Dan itu saya sudah mulai takut ya teman-teman, karena saya pikir nanti kalau dia bilang sampai berpuluh-puluh ribu, saya duit cari mau dari mana ya. Dan itu saya sangat takut. Nah, di situ saya tetap menunggu dan dia jadwalkan tarik seperti itu, dan saya langsung pergi lagi ke counter dia. Saya tanya, nurse boleh tanya tak, ini biaya dia berapa ya kalau nak operate? Dia cakap kita sudah cakap tak tahu, dia cakap macam itulah. Kita tak tahu biaya ini berapa, pas waktu kena cek baru tahu biaya dia berapa. Langsung saya cakap, bukan apa nurse, nanti takut nanti mahal sangat, saya tak boleh bayar pasal saya pun tak ada kerja. Dia cakap kamu duduk dekat sini tak, duduk sini tak. Saya cakap saya sudah berkahwin. Lepas tu dia cakap ada bawa surat kahwin tak, dia cakap ada, saya bagi. Lepas tu dia cakap biaya sama orang sini. Dan itu buat hati saya happy guys. Itu pengalaman pertama saya ya datang ke hospital Malaysia. Dan di situ saya berpikir, wah, Malaysia amazing. Aku suka betul-betul, aku suka tinggal di Malaysia. Karena apa? Dari situ ya kita bisa lihat rakyat yang betul-betul kekurangan uang ya, kekurangan duit, atau kita bisa panggil itu rakyat kurang mampu. Itu tidak payah takut guys. Kita tidak payah tak payah takut biaya dia dari mana, keuangan, atau bahkan seperti kita lihat ya di negara lainnya, mungkin mau ke hospital itu pun kita tunggu sampai terkadang kita sakit sampai lebih ya, terkadang sampai ada yang meninggal cuman karena tidak ada duit untuk pergi hospital. Dan itu yang aku sangat suka dari Malaysia. Tim medis kesehatan di Malaysia tuh paling top ya sepengetahuan saya, karena saya memang sampai sekarang hanya tinggal di Malaysia saja dan belum pernah tinggal di negara lain. Nah, itu yang aku sangat suka. Dan yang ketiga, sekolah di Malaysia itu berbeda dengan di Indonesia. Mungkin sekarang di Indonesia pun sekolah sudah ada kemajuan ya, sudah ada kemajuan sedikit-sedikit. Mungkin dia makan waktu, maka dia mungkin bertahap dia baru bisa sebagus di negara ini.
Tapi ya di sini cuman aku mau kasih tahu pengalaman ya. Mungkin di luar sana apa ada yang penasaran tentang sekolah di luar negara itu apa, di luar negeri itu seperti apa. Nah, mungkin ada di luar sana teman-teman yang berpikir, wah sekolah di Malaysia itu seperti apa ya. Nah, dia ada seperti itu. Sekolah di Malaysia itu ya sangat-sangat aku suka. Nah, seperti anak saya ya, anak saya dua-duanya sekolah di Malaysia karena dia orang Malaysia. Dia tuh sekolah pertama kali daftar, dan daftar dia minta surat-surat saja. Sudah daftar semua, tidak ada biaya apapun. Dan selepas sudah daftar sampai sekarang anak saya sudah derja 3 ya, kalau di Indonesia kita panggil kelas 3 SD. Dan biaya 1 sen pun tidak keluar, malah ada bantuannya guys, ada bantuannya. Nah, seperti bantuan duit beli tas ya, beli ini, beli itu, buku pun kita di sini tidak beli, kita hanya meminjam saja. Tapi kalau rusak memang harus bayar sendiri ya, karena sudah kata pinjam. Kalau rusak itu memang harus dibayar. Nah, itu yang aku suka. Terkadang kalau di sini ya, seperti di Malaysia ada warga yang kurang mampu, seperti pengalaman saya di sekolah tempat anak saya sekolah. Nah, seperti kawan anak saya, dia itu betul-betul kurang mampu. Nah, ibu dan bapak dia itu kerjanya pas-pasan dan gaji pun memang cukup-cukup. Tetapi anaknya bisa sekolah sama seperti anak-anak yang lainnya. Nah, seperti di kantin dia ada bantuan guys, dari pemerintahan Malaysia dia ada bantuan. Itu setiap per tahunnya dibiayai sampai dia habis sekolah. Seperti makan di kantin itu dia ada biaya, ada dikasih bantuan. Seperti mau beli baju sekolah, tas sekolah atau sebagainya, bakalan kasut, sepatu ya, apa stocking, kaos kaki, semua pemerintahan itu ada kasih biaya itu untuk yang warga negara Malaysia yang kurang mampu itu ya. Nah, berapa hebat guys, kita dengar seperti itu. Wah, berarti hidup di Malaysia ini biarpun kurang mampu atau apa, kita masih tetap bisa hidup normal seperti warga negara yang lainnya ya. Jadi tidak payah takut kalau ibaratnya kita berpikir gak ada duit, tak ada duit tak payah pergi sekolah, tak ada duit nanti tak boleh pergi sekolah atau tak boleh tinggi sekolah. Tak tara ya guys, seperti di Malaysia kalaupun dia sampai university, ini tentang pengalaman saya ya. Saya selalu dengar dari family, dari suami saya, karena anak-anak dari makcik-makcik saya itu semua sekolah tinggi-tinggi ya. Ada yang sekolah di Sabah, ada yang sekolah di KL, di Penang, seperti itu. Tapi yang biayain itu semua pemerintahan Malaysia guys. Bahkan duit makannya selama tinggal di asrama itu pemerintahan Malaysia yang biayain. Tapi dengan satu syarat, memang dia harus pandai kan. Kalau memang dia nggak tahu belajar ya rugi dong kan, rakyat pemerintah Malaysia mau biayain. Tapi itu juga suatu kebanggaan ya, suatu kebanggaan yang patut kita kasih tahu. Bahkan saya sendiri orang luar ya, saya berpikir, wah berarti kalau hidup di Malaysia ini gak ada yang gak mustahil ya. Kalau ibaratnya kita ada berpikiran terbuka untuk belajar atau ingin jadi orang sukses, of course bisa guys, of course bisa, tentu bisa. Di sini semua pemerintahan Malaysia itu akan mensupport rakyat dia yang betul ingin mengubah, ibaratnya yang betul ingin sekolah tinggi atau apa gitu. Pemerintahan Malaysia, kerajaan Malaysia memang mensupport ya guys ya. Dan itu memang yang saya suka. Karena saya lihat dari pengalaman saya ya, dari keluarga suami saya, semua orang itu sekolahnya university, kalau di Indonesia kita panggil kuliah ya. Semua itu kuliah yang biayain itu kerajaan. Cuman terkadang ya duit kantong enggak lah ya, tapi kerajaan ada kasih duit makan ya, itu yang saya tahu. Dia ada kasih duit makan, seperti terkadang 1 tahun dia ada kasih 5.000 atau berapa ribu gitu ya. Mungkin itu berbeda orang atau berbeda KA atau berbeda jurusan atau apa ya, itu saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu ini tentang pengalaman saya, karena pembeli dari husband saya, dari suami saya itu, saya bercerita kepada saya seperti itu. Dan saya di sini berpikir,
Wah, bagus juga, dan saya berharap anak saya pun seperti orang itu ya. Pengalaman kita ya, kalau kita tinggal di Indonesia, kalau kita cuman modal otak doang, kita nggak bakalan naik kan, kita nggak bakalan bisa kuliah kalau kita nggak ada duit. Kita nggak, padahal banyak loh di Indonesia sana yang pandai-pandai, yang rajin belajar, tapi karena terkadang kemampuan orang tua itu terbatas, jadi mereka tidak bisa sekolah. Nah di Malaysia beda, sangat-sangat beda. Di Malaysia sangat-sangat beda, dimana rakyat-rakyat dia ingin maju, ingin naik, pemerintahan Malaysia itu tetap mensupport sampai orang itu betul-betul berjaya. Seperti keluarga saya, seperti keluarga dari suami saya, semua sampai sekarang orang itu kerjanya semua bagus-bagus, dan sekolah pun tinggi-tinggi, dan itu orang tuanya cuman mensupport biaya sedikit-sedikit saja, itu untuk kebutuhan sehari seperti mau beli barang keperluan dia sendiri saja. Namun kalau untuk duit makan dia, duit sekolah dia, bakal asrama, semua itu kerajaan yang nanggung, itu pemerintahan Malaysia yang nanggung. Amazing kan guys? Nah itu pengalaman saya selama tinggal Malaysia, dan itu yang sangat suka itu yang saya sangat suka dari Malaysia. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk bersharing kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya di Malaysia yang paling aku suka ya. Dan bahkan kalau terkadang saya pulang ke Indonesia, ke negara saya bersharing kepada keluarga-keluarga saya hidup di Malaysia itu seperti apa. Saya bilang di Malaysia memang lebih ini lebih itu. Kita bukan pasal membandingkan, bukan karena untuk membandingkan di setiap negara, karena memang di setiap negara itu memang ada perbedaan ya. Seperti negara Indonesia itu negara besar, mungkin karena negara besar tidak bisa maju, belum tentu ya guys. Buktinya negara Cina yang dia negara besar pun dia bisa maju, tapi terkadang pemikiran dari rakyatnya, tingkah laku dari rakyat bisa juga menghancurkan negara. Tingkah laku dari rakyat, sifat bahkan perangai dari rakyat sendiri bisa menghancurkan negara. Jadi kalau bisa kita ubah ya, kita sama-sama ubah sifat kita. Seperti di Malaysia, bukan ada juga sebagian orang yang kalau orang Malaysia panggil bebal kan, ada juga seperti itu. Tapi kalau ibaratnya yang bebal itu kita bandingkan, seperti yang bebal itu hanya ada 10%, tapi yang tidak bebal itu ada 90%, of course negara bisa maju guys. Negara tetap bisa maju. Jadi kita harus contoh seperti itu, sifat kita yang penting, sifat ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya sharing kita hari ini. Jangan lupa tolong di subscribe, di share, di like, biar lebih banyak lagi pengalaman yang saya sharing kepada teman-teman semua, terutama yang tinggal di Indonesia yang penasaran tentang kehidupan di Malaysia itu seperti apa. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Tunggu di video selanjutnya ya. Tolong jangan lupa di subscribe ya, support channel kita terus.